Jangan melangkah terlalu jauh. Lihat, kita berempat di sini. Jangan sampai nasinya hilang karena mencuri ayamnya. Si bungkuk tampak murung dan mengancam Xiao Yan. Xiao Yan tidak mendapatkan jawaban yang diinginkannya, tetap memilih diam, jangan katakan apapun, dan jangan keluarkan token kuno dewa dan iblis. Kamu, saya juga marah, saya sudah mengatakannya, memulai uji coba sepenuhnya bergantung pada kekuatan Anda. Musuh akan muncul di platform bunuh mereka dan platform akan terus meningkat. Kemarahan si bungkuk memuncak dan dia menatap Xiao Yan yang tanpa ekspresi. Buat dia semakin marah, apa gunanya platform meningkat? Seberapa tinggi ketinggian yang harus dinaikkan, dan apa yang terjadi di sini? Apakah pilar batu itu adalah pilar Tianjun? Xiao Yan bertanya satu demi satu, dan si bungkuk menarik napas dalam-dalam. Seolah menekan amarah di dalam meski giginya terkatup, akhirnya dia menjawab, ini aturannya di sini, dan kami juga tidak mengesahkannya, kalau tidak, aku tidak akan membuang waktuku bersamamu di sini, cepatlah, jangan memaksakan diri terlalu jauh. Xiao Yan tidak sombong atau tidak sabaran. Setelah si bungkuk selesai menjawab, ia justru memilih duduk bersila. Si bungkuk tiba-tiba menatapnya dengan kaget. Tangannya mengepal karena marah. Aku tidak sabar untuk menamparkan Xiao Yan dengan telapak tanganku. Hei, apa maksudmu? Apakah kamu benar-benar tidak takut mati jika bertingkah seperti ini? Xiao Yan terus menutup telinga. Tiga lainnya tidak tahan lagi. Mereka semua membuka mulut untuk menegur Xiao Yan dengan marah. Jika kamu berani mempermainkanku, kamu benar-benar mencari kematian. Langkah ketujuh, beraninya kamu. Seorang pria kurus bernama Lan Tian, dia juga menatap Xiao Yan dengan mata terbelalak. Keempatnya menyumbangkan orde kuno dewa dan iblis, tapi jika Xiao Yan tidak memberi, dia tidak akan bisa memulai uji coba ini. Xiao Yan, yang sedang duduk bersila, tetap bergeming. Platform ini diselimuti oleh berkas cahaya, meski saat ini persidangannya belum dimulai, namun mereka tidak bisa lagi meninggalkan platform mereka sendiri. Justru karena ini Xiao Yan baru saja bermain dengan 4 orang ini, seperti ini saat ini, Xiao Yan tidak menutup matanya dan berkonsentrasi. Sebaliknya, pikirannya tertuju pada pagoda suling Zichen. Lantai 14, Taman Lingpu. Masuk ke sini lagi. Xiao Yan melihat bahan obat tumbuh di tanah hitamnya. Sebenarnya sudah matang. Penemuan yang lebih mengejutkan lagi, bahan obat ini jelas baru saja berkembang, namun ia memiliki khasiat obat yang membutuhkan waktu ratusan tahun untuk dikembangkan. Tidak buruk, ini tempat yang bagus hasilnya. Chaos God Realm menerima ramuan yang ditugaskan, saya bisa membuat lebih banyak salinan, tidak lagi terbatas pada bahan obat, dan lebih banyak ramuan yang bisa disuling. Melalui kesepakatan dengan Qi mungkin Anda bisa menukarnya dengan banyak harta tak terduga. Xiao Yan sudah membuat kesepakatan dengan Qi. Saya menukar pil tubuh ilahi dan iblis dengan pil penawar racun ilahi. Saya harus mencari waktu untuk menyempurnakan 2 pil tubuh dewa dan iblis lainnya. Tentu saja Canghai Shen dan mungkin lebih berharga lagi pula, lebih sulit untuk memperbaikinya. Hal ini memungkinkan Kaisar Abadi untuk sementara memiliki kekuatan untuk mengendalikan peraturan. Orang kuat yang mungkin bisa membuat Kaisar Abadi, sungguh ketika Anda menjumpai keabadian Tuhan setelah menelan pil ini, Anda akan bisa bertarung meski kalah, masih ada secercah harapan untuk keabadian Kaisar di bawah langkah ke-9. Maka ramuan ini pasti dapat meningkatkan kekuatan tempur untuk sementara dan secara signifikan. Obat mujarab jenis ini saya khawatir dalam banyak kasus ada harga tetapi tidak ada pasar. Obat mujarab yang sangat langka bagaimanapun, pemurnian membutuhkan banyak darah hewan dan bahan obat lama. Xiao Yan mulai mengumpulkan bahan obat yang telah mencapai khasiat obatnya. Lalu dia mengeluarkan cangkul hitam itu, terus gali lubang dan tanam obat, lebih mudah untuk menyempurnakan pil tubuh dewa dan iblis.
Itu juga dalam jangkauan yang bisa aku sempurnakan dengan ramuanku saat ini. Mari kita lihat apakah kita dapat menyempurnakan ramuan ini untuk saat ini. Tukarkan dengan barang yang lebih berharga di tempat Qi. Saat Xiao Yan menerobos ke alam leluhur, kekuatan fisiknya pun semakin kuat, mengayunkan cangkul tidak lagi terlalu berat. Xiao Yan hanya menggali lebih dari selusin lubang berturut-turut. Mulailah menumbuhkan bahan obat yang diperlukan untuk menyempurnakan pil tubuh ilahi dan iblis. Ada cukup bahan obat untuk menyempurnakan pil pemecah racun Tianling. Obat mujarab ini juga perlu disempurnakan. Untuk mencegah perbaikan beracun, segera setelah Xiao Yan keluar dari pagoda Zichen Suling, duduk bersila, dia perlahan membuka matanya. Dia memandang mereka berempat setelah masuk ke sini saat ini. Sudah lama sekali saya melihat Xiao Yan mengangkat tangannya, dan melambai mereka berempat tiba-tiba merasa senang. Saya pikir Xiao Yan sudah menemukan jawabannya. Tapi saat berikutnya tiba-tiba, semua orang mulai berteriak dan mengumpat lagi. Xiao Yan melambaikan tangannya dan mengeluarkan kuali obat, luangkan waktu Anda dan mulailah menyiapkan obatnya. Di bawah pengawasan 4 orang Xiao Yan berencana untuk memurnikan beberapa pil pemecah racun Tianling. Nyala api menyala, Xiao Yan memurnikan obatnya, dan mereka berempat menunggu mereka menghela nafas. Ini adalah pertama kalinya saya menghadapi situasi ini. Dia hanyalah orang yang tidak tahu malu. Obat apa yang harus saya buat saat ini? Bukankah itu akan membuang-buang waktuku? Jika platform ini tidak dibatasi, saya tidak akan bisa pergi. Kalau tidak, aku akan bergegas dan memenggal kepala orang ini. Mereka berempat tidak tahan lagi, mereka cemas dan marah. Tapi tidak ada yang bisa kita lakukan. Xiao Yan api berkobar di platform tempat Xiao Yan berada, ramuan obat yang tak terhitung jumlahnya beterbangan di dalam api, teknik alkimia misterius terlihat mengejutkan. Menarik perhatian 4 orang namun meski begitu, keempat orang yang gelisah itu tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Setelah menunggu lama aroma obat mujarab yang kuat datang dari atas platform, Xiao Yan, apakah pemurniannya berhasil? Sekarang kamu bisa mengeluarkan token kuno dewa dan iblis, kan? Saudara laki-laki, saat ini, mereka berempat sudah kehilangan kesabaran karena menunggu. Marah tidak berpengaruh, hanya kata-kata baik dan nasihat. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi jika kita terus menunda. Lebih baik pegang lebih erat saudara laki-laki, nada yang keluar darinya menjadi lebih santai dan bersahabat. Tapi Xiao Yan tetap mengabaikannya. Teruslah berjalan dengan caraku sendiri. Baru setelah itu dia menyempurnakan pil pemecah racun. Roh surgawi alam saja tidak cukup, jadi Xiao Yan terus menyempurnakan. 1, 2, 3. Adapun suara-suara di samping terkadang kasar, terkadang dia membujuk saya sampai dia benar-benar tenang. Saat Xiao Yan menghabiskan semua bahan obat di tangannya, sebanyak 5 pil pemecah racun Tianling kualitas ilahi telah dimurnikan. Berhenti sekarang. Saat ini, keempat orang itu sudah putus asa. Mereka semua duduk bersila dan memejamkan mata, berkonsentrasi. Xiao Yan membalik tangannya. Baru saja dia mengeluarkan orde kuno keabadian dan iblis dengan 6 segel emas. Melempar bola cahaya dengan lambaian tangannya. Kelompok cahaya itu terkejut, dan sesaat di platform Xiao Yan dalam sekejap, seekor binatang singa dengan seluruh tubuhnya terbakar api yang berkobar muncul. Dia meraung pada Xiao Yan. Selain platform Xiao Yan, 4 platform yang tersisa juga memadatkan binatang, singa menyala yang identik. Hanya saja mereka tidak bereaksi. Sidang tiba-tiba dimulai. Semua orang tiba-tiba membuka mata. Mereka semua memandang Xiao Yan untuk pertama kalinya. Momen ini bisa dikatakan dipenuhi amarah, tetapi ketika mereka melihat Xiao Yan, mereka menemukannya binatang singa yang menyala-nyala di platform Xiao Yan telah menghilang dan platform Xiao Yan persis seperti yang dikatakan Tuozi mulailah mendaki. Tak tahu malu, tak tahu malu.